Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Tabibun. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, selamat bertemu kembali di mata kuliah Landasan Kependidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Ada seorang tokoh filosof Yunani klasik namanya Kongfusi menyatakan bahwa belajar merupakan intisari hidup. Hidup manusia yang selalu belajarlah yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Kita hidup untuk saat ini, bermimpi untuk masa depan, dan belajar untuk kebenaran abadi. Artinya apa? Artinya adalah belajar bukanlah sebagai sebuah kewajiban atau menggugurkan kewajiban saja, tapi belajar adalah suatu kebutuhan. Seperti makan, minum, istirahat, sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak istirahat, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kelelahan atau kehancuran daripada fisik kita. Kita akan merasa lemes, sakit, dan seterusnya. Itulah belajar, bisa diilustrasikan seperti kita makan, minum, istirahat. Kalau kita tidak belajar, maka akan terjadi kehancuran psikis. Akan terjadi sakit dalam arti tanda petik. Dalam kebutuhan psikis, kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi belajar sebagai sebuah kebutuhan itu harus dan wajib bagi manusia. Belajar merupakan suatu proses yang tiada akhir. Belajar itu berlangsung secara terus-menerus dan penuh kesadaran. Karena belajar adalah kunci sukses untuk menghadapi hidup dan kehidupan, termasuk kunci sukses untuk menghadapi mati dan kematian. Jadi belajar adalah kunci sukses untuk menghadapi hidup, baik sekarang maupun yang akan datang. Belajar juga merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Long life education. Belajar sepanjang masa. Kemudian ada secara umum bahwa pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. Supaya manusia mempunyai nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhlak, ya, nilai-nilai moral, dan seterusnya, sehingga menjadi manusia-manusia yang bermartabat, berbudaya, beriman, bertakwa, dan seterusnya. Menjadi manusia yang benar dan benar, pinter, menjadi manusia benar dan pinter. Tidak hanya menciptakan manusia-manusia pinter saja, tapi juga benar. Atau hanya menciptakan manusia-manusia benar tapi tidak pinter. Jadi kedua-duanya, benar dan pinter. Kita membahas aliran-aliran dalam pendidikan. Mengapa? Mengapa kita perlu menguasai aliran-aliran dalam pendidikan? Para calon pendidik harus menguasai itu karena pendidikan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja. Pendekatan ilmiah tentunya bersifat sangat spesifik, deskriptif, dan parsial bagian-bagian. Oleh karena perlu suatu pandangan yang bersifat holistik, menyeluruh. Aliran-aliran dalam pendidikan ini memberi pengetahuan tentang kita bagaimana kita memandang anak didik secara menyeluruh, yang nanti mempunyai implikasi dalam praktek pendidikan yang akan kita laksanakan.
Itulah pentingnya mempelajari aliran-aliran dalam pendidikan. Ada 4 aliran pendidikan, yaitu pertama nativisme. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman. Nativisme ini berpendapat bahwa sejak lahir anak telah memiliki atau membawa sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu yang bersifat pembawaan atau keturunan. Sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu yang bersifat keturunan atau hereditas inilah yang menentukan pertumbuhan, perkembangan, serta hasil pendidikan anak sepenuhnya. Jadi aliran pembawaan, ya, pembawaan atau keturunan yang diperoleh dari orang tua. Anak tidak bakal jauh dari siapa orang tuanya. Orang tuanya baik, anaknya baik. Orang tuanya tidak baik, anaknya tidak baik. Ya, jadi nativisme ini sangat mengesampingkan peranan lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan. Ya, pembinaan dan pendidikan dikesampingkan. Buat apa ada pendidikan, buat apa sekolah kalau anaknya tidak memiliki bakat tertentu yang itu berasal dari orang tua. Pendidikan dan lingkungan tidak berarti tidak mempengaruhi perkembangan anak didik, kecuali hanya sebagai wadah saja dan memberikan rangsangan saja. Ini anak sejelek apapun masuk ke lembaga pendidikan tidak akan menjadi baik. Nah, anak yang baik sekalipun tetapi tidak usah sekolah akan selalu menjadi baik, gitu ya, kira-kira begitu. Jadi faktor baik atau buruk anak itu menurun dari orang tua, dan pendidikan tidak ada pengaruhnya. Nah, tidak berarti kalau anaknya itu memang sudah memiliki potensi baik atau buruk. Anak yang baik akan selalu baik walaupun tidak melalui pendidikan, walaupun tidak sekolah. Anak yang tidak baik akan menjadi tidak baik secara terus-menerus walaupun dia dimasukkan ke sekolah. Jadi nativisme merupakan aliran yang murni benar-benar karena anak dipengaruhi oleh bakat, pembawaan sejak lahir, yang itu kalau dimasukkan ke lembaga pendidikan atau sekolah, maka lembaga pendidikan nggak akan mempengaruhi apa-apa terhadap perkembangan anak didik tadi. Jadi orang yang berbakat jahat, maka akan selalu menjadi jahat. Sebaliknya orang yang berbakat menjadi orang baik, selalu akan menjadi orang baik. Apabila orang punya potensi intelektual rendah, maka akan tetap rendah. Sehingga tidak perlu ada pendidikan. Ini aliran nativisme ya. Maka dikenallah aliran ini dengan pesimisme pedagogis. Kenapa disebut pesimisme pedagogis? Karena aliran ini sangat pesimis terhadap upaya-upaya dan hasil pendidikan. Tidak percaya dengan adanya pendidikan atau sekolah. Jadi dasarnya anak sudah baik, nggak usah sekolah juga udah pasti baik. Dasarnya anak sudah pinter, nggak usah sekolah juga udah pinter. Begitu. Dasarnya anak tidak berakhlak, walaupun di sekolah, walaupun dia disekolahkan, masuk ke lembaga pendidikan, maka tidak akan berubah dia menjadi anak yang baik. Tetap anaknya tidak berakhlak. Pesimisme pedagogis, pesimis terhadap upaya sekolah atau pendidikan. Kalau kita menginginkan manusia menjadi baik, oleh karenanya bukan sekolah yang merubah itu, tetapi orang tua. Dalam hal ini ibu dan ayah. Karena orang tua itulah yang mewariskan faktor-faktor bawaan kepada anak-anaknya. Yang mewariskan anak menjadi baik atau tidak baik itu bukan sekolah atau pendidikan, tetapi adalah ibu dan bapak atau orang tua. Ya, pesimisme pedagogis. Aliran yang pertama, nativisme.
Kemudian aliran yang kedua, yaitu empirisme. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empiricism, aliran empirisme Inggris, karena dari Inggris. Menurut aliran empirisme, ini kebalikan daripada nativisme. Anak yang dilahirkan itu ibaratnya seperti meja lilin putih, bersih, masih kosong, belum terisi tulisan apa-apa. Nah, itulah konsep tabula rasa, yang artinya meja lilin putih. Jadi anak bersih, suci, kemudian mau ditulis menjadi merah atau kuning atau hijau atau hitam, tergantung lingkungan. Jadi pada dasarnya manusia itu bisa dididik apa saja menurut kehendak lingkungan dalam arti luas termasuk pendidikan. Jadi tidak ada kaitan dengan bakat. Semua manusia bisa dicetak, dididik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya mendidiknya melalui pendidikan atau sekolah. Pengalaman dari lingkungan itulah yang menentukan pribadi seseorang. Anak yang punya potensi baik, kalau tidak ada pendidikan yang baik atau sekolah yang baik, bisa menjadi buruk karena lingkungan. Anak yang buruk kemudian dimasukkan menjadi dimasukkan ke suatu sekolah yang baik, lembaga pendidikan yang kualitas, akan bisa berubah menjadi anak yang baik. Berikanlah 1000 orang bayi, kata William James, maka akan kami cetak anak-anak itu akan menjadi dokter, menjadi guru, menjadi sarjana, tapi juga saya bisa mencetak anak itu menjadi pencuri, koruptor, dan seterusnya. Ya, jadi anak itu lahir seperti tabula rasa, seperti kertas putih bersih. Nah, nanti ke depannya proses perkembangan anak didik itu mau baik, mau tidak baik, mau pintar atau tidak pintar, sukses atau tidak sukses, tergantung lingkungan dalam arti luas. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan teman sebaya, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara tentunya secara makro. Jadi pada dasarnya manusia bisa dididik apa saja menurut keinginan kita sebagai pendidik, karena hakikat manusia itu adalah baik seperti kertas putih bersih, belum ada tulisan apa-apa. Tugas pendidik adalah menulis anak itu untuk menjadi orang-orang yang berguna, yang bermanfaat, yang cerdas, memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan kepribadian, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan seterusnya. Oleh karena saking optimisnya aliran ini terhadap potensi anak didik untuk bisa dirubah melalui pendidikan, maka terkenalah aliran empirisme dengan nama optimisme pedagogis. Karena upaya pendidikan hasilnya sangat optimis, dapat mempengaruhi perkembangan anak didik, sedangkan pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Jadi ini memang ada tesis, antitesis. Tesisnya awalnya bahwa aliran nativisme mengatakan anak lahir membawa bakat, minat, pembawaan dari orang tua, dan itu akan berlanjut sampai proses perkembangan selanjutnya. Nah, aliran empirisme kemudian mengadakan suatu antitesis yang sebaliknya, ya, bahwa manusia justru yang mempengaruhinya adalah lingkungan, bukan bawaan. Ada beberapa lingkungan yang berperan dalam proses pendidikan, ada lingkungan sekolah, keluarga, atau masyarakat.
Nah, dalam proses inilah indrawi sepenuhnya sangat berperan. Berlangsungnya proses pendidikan dan menjadi hal yang nyata dalam praktek pendidikan. Jadi itulah lingkungan yang terbesar yang mempengaruhi proses perkembangan anak didik untuk selanjutnya. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, di mana anak dia tinggal di situ, memperoleh kasih sayang, perhatian dari orang tua atau tidak, dan juga masyarakat. Aliran ini dalam perkembangannya menjelma menjadi aliran atau teori belajar behaviorisme yang dipelopori oleh William James and Lodge. Menurut teori behaviorisme, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Ada stimulus, ada respon. Teori belajar ini merupakan proses perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa punya pengalaman baru. Nah, pengalaman baru inilah yang dalam aliran pendidikan disebut dengan aliran pendidikan yang berkonsep empirisme. Anak mendapatkan pengalaman baru, yang itu artinya anak ada pengaruh dari eksternal, yaitu lingkungan, bisa lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Aliran yang kedua, aliran empirisme. Ada aliran nativisme, empirisme. Nah, yang ketiga adalah aliran naturalisme. Nature atau natura adalah alam atau apa yang dibawa secara. Aliran ini ada persamaannya dengan nativisme tadi ya. Ada istilah ya hampir sama atau senada. Sama-sama ada yang dibawa sejak lahir. Jadi ini yang mempelopori adalah Gigi Rusu. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam. Dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tangan manusia. Jadi segala sesuatu itu kalau masih dalam alam, itu baik. Tapi kalau sudah keluar dari alam, sudah ada di tangan manusia menjadi jelek. Nah, itu menurut dia. Supaya anak dapat tumbuh, berkembang menjadi anak yang baik, maka anak harus diserahkan ke alam. Natural tadi ya, harus diserahkan ke alam. Nah, karena tadi alam memberikan tempat manusia menjadi baik. Tapi setelah keluar dari alam, berada di tangan manusia menjadi jelek. Kekuatan alam mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak lahir anak tersebut. Dengan kata lain, Rousseau mengatakan perkembangan anak dikembalikan ke alam yang mengembangkan anak secara wajar. Karena hanya alamlah yang paling tepat menjadi guru. Alam menjadi guru yang paling tepat bagi anak menurut dia. Jadi gurunya bukan manusia ya. Gurunya adalah alam dalam arti membaca lingkungan sekitar, membaca ciptaan-ciptaan Tuhan dan seterusnya. Jadi belajar sendiri dia. Bukan guru dalam arti pendidik seperti tadi aliran empirisme. Jadi semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu sejak tangan sang pencipta. Dari sejak tangan sang pencipta. Tetapi hanya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Oleh karena itu, Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam. Back to nature, ya. Anak hendaklah dibiarkan tumbuh, berkembang sendiri tanpa bantuan manusia dewasa. Nah, itu ya. Anak dibiarkan tumbuh berkembang sendiri tanpa bantuan guru, tanpa bantuan manusia dewasa. Menurut alamnya masing-masing manusia. Oleh karenanya manusia jangan banyak mencampuri urusan manusia yang lain. Guru tidak boleh mencampuri urusan siswa tersebut. Karena siswa akan tumbuh dan berkembang menurut alamnya dia. Biarkan mereka tumbuh sendiri, mengetahui apa yang dia ingin ketahui, tidak ingin mengetahui apa yang tidak ingin dia ketahui.
Jika anak melakukan pelanggaran pun terhadap norma-norma agama, aturan hidup, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, orang tua tidak perlu memberikan hukuman. Nah ini jadi sangat membiarkan sekali anak terserah. Orang tua tidak boleh memberi hukuman, negara tidak boleh memberi sanksi, masyarakat tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan seterusnya, atau menghakimi sendiri nggak boleh. Semuanya dibiarkan sesuai dengan selera anak tersebut. Biarlah alam yang menghukumnya. Jadi kalau anak melanggar hukum, biarlah alam yang menghukumnya. Pertanyaan, bagaimana alam menghukumnya? Nah, jika seorang anak bermain pisau, kalau dia tidak benar, maka dia akan kena pisau itu. Nah, itulah alam akan menghukumnya. Ada sebab, ada akibat. Main pisau, berani kena pisau. Main api, berani terbakar. Nah, itu dan semisalnya. Main air, berarti akan kembali air ke muka sendiri. Mendulang air di apa itu, atau tercek air dibuka. Ya, bermain air, gatal-gatal atau masuk angin. Ini adalah contoh hukuman alam. Hukuman alam itu akan memberikan konsekuensi, yaitu dampak kepada anak didik kalau anak didik itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan alam. Alam punya hukumnya sendiri, yang namanya hukum alam, ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin ada asap kalau tanpa ada api. Ya. Tidak mungkin kena air kalau kita nggak main air. Tidak mungkin kena api kalau kita nggak bermain api. Dan seterusnya, itulah hukuman alam. Oleh karena pendidik tidak boleh mencampuri urusan anak didik. Karena anak akan belajar dari alam, gurunya adalah alam, nanti dia akan tahu sendiri, akan sadar sendiri. Begitu. Biarlah anak itu merasakan sendiri akibatnya yang sewajarnya dari perbuatannya itu. Tetapi nantinya manusia akan insaf dengan sendirinya. Iya kalau insaf, kalau nggak insaf. Nah itulah naturalisme. Ya. Ada aliran nativisme, empirisme, naturalisme. Aliran yang keempat adalah aliran konvergensi. Inilah aliran yang menggabungkan antara kedua aliran tadi. Tokoh aliran ini bernama William Stern. Dia mengompromikan dua macam aliran yang ekstrim, aliran empirisme dan nativisme. Di mana pembawaan oke, lingkungan juga oke. Kedua-duanya sangat oke, berpengaruh terhadap hasil pengembangan anak didik. Sebagus apapun, sekualitas apapun sekolah, kalau nggak punya bakat yang baik, maka anak kurang sukses dalam bakat tersebut. Bakatnya di bidang musik, kemudian sekolahnya di bidang matematika. Nah, itu bakatnya musik, sekolahnya matematika. Nggak akan berhasil. Oleh karena supaya berhasil, kedua-duanya, bakatnya apa? Musik. Sekolahnya sekolah musik. Kalau bakatnya musik, sekolahnya di matematika, tidak akan berhasil. Supaya berhasil harus ada kecocokan atau keseimbangan atau match antara bakat dengan pendidikan, bakat dengan atau keturunan dengan lingkungan, saling mempengaruhi. Jadi aliran konvergensi ini ingin menyatukan antara nativisme dan empirisme yang mengatakan bahwa manusia dipengaruhi oleh kebawaan dan lingkungan. Pembawaan tanpa dipengaruhi oleh lingkungan tentu tidak akan bisa berkembang. Demikian pula lingkungan kalau tidak tanpa ada pembawaan tidak akan berkembang juga. Jadi potensi yang ada pada pembawaan dari seseorang akan berkembang ketika mendapatkan pendidikan dan pengalaman serta lingkungan. Ya. Jadi ibarat orang menanam padi, kalau padinya sudah padi unggul, maka padi unggul ini akan nanti berkembangnya lebih baik jika tanahnya pun tanah yang bagus. Sudah mempunyai bakat yang unggul, sekolahnya bagus. Nah, inilah yang melahirkan manusia-manusia unggul. Kalau padi itu bibitnya jelek, walaupun tanah sawahnya bagus, tidak akan menghasilkan
padi yang maksimal, atau sebaliknya bibitnya bagus, tanahnya gersang atau tidak bagus, tidak akan menghasilkan padi yang baik juga. Jadi pembawaan yang baik akan mempengaruhi hasil yang baik apabila lembaga atau pendidikannya mendukung. Begitu pula sebaliknya. Jadi menurut aliran konvergensi, pendidikan dapat diberikan kepada semua orang. Semua orang bisa belajar, bisa dirubah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam rangka merubah manusia dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang tahu menjadi tahu, kurang terampil menjadi terampil, dari yang tidak punya jiwa teposeliro menjadi teposeliro, dan seterusnya. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan pembawaannya yang baik dan mencegah pembawaan yang buruk. Tidak ada pendidikan yang bertujuan untuk mendidik anaknya menjadi anak yang tidak baik. Pendidikan itu pasti mendidik anaknya untuk menjadi manusia-manusia yang baik, manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi, dan seterusnya itu ya. Sangat mulia sekali pendidikan, tujuannya sangat mulia, menjadi manusia beriman dan bertakwa. Ya, ini kalau manusia sudah menjadi beriman bertakwa sudah selesai, pasti hidupnya akan sukses, bahagia dunia akhirat. Kalau udah beriman bertakwa, ditambah berilmu pengetahuan dan teknologi, udah semakin berhasil lagi. Dan yang ketiga, hasil pendidikan tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Sekali lagi, bukan faktor lingkungan saja yang mempengaruhi hasil belajar atau faktor pembawaan saja yang menyebabkan belajar itu sukses, tapi adalah dua-duanya, pembawaan dan lingkungan. Kemudian implikasinya dalam kehidupan bagaimana? Dalam kehidupan pendidikan, implikasi aliran-aliran pendidikan yang pertama, teori nativisme, pentingnya pendidikan orang tua. Orang tua penting untuk menjadi seorang yang intelek, berpendidikan, mendidik anaknya dengan benar, tahu bagaimana cara mendidik anaknya, dan keteladanan. Orang tua perlu menjadi teladan, ya. Karena buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya, ya. Jadi kalau anaknya nakal, kira-kira apa ini? Mungkin bapaknya memang juga nakal, ya, selain faktor lain. Tapi yang di sini adalah bapak atau ibunya. Jadi anak nakal karena faktor bapak atau ibu. Lingkungan adalah faktor pembawaan, turunan. Makanya perlu mencari jodoh itu harus karena bebet, bobot, bibit. Ini bisa dimulai sejak belum menikah. Jadi Anda yang belum menikah mulai sekarang untuk menciptakan generasi-generasi yang berkualitas dan unggul, generasi-generasi yang menjadi tumpuan harapan bangsa dan negara. Maka mulai sekarang coba dalam memilih jodoh perhatikan bebet, bobot, bibit. Apa itu bibit? Bibit itu latar belakang keturunan, harus orang-orang yang baik. Orang tuanya harus orang tua yang soleh, kita kata begitulah ya. Ini masih nativisme ini, bibit. Latar belakang orang tua harus orang yang baik. Pohon buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Bibit artinya latar belakang orang-orang yang soleh, baik. Bebet berkaitan dengan ekonomi, kalau bisa yang orang-orang kaya. Bagaimana kekayaan mempengaruhi kehidupan setiap manusia. Manusia itu dari mulai bangun sampai mau tidur yang dipikirkan adalah ekonomi. Makanya nggak apa-apa kita menikah cari yang kaya. Kalau bisa, kalau nggak dapat ya sedapatnya biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja. Nah, itu bisa diatur nanti. Bebet berkaitan dengan ekonomi. Bobot berkaitan dengan kualitas diri. Hal diri yang bisa punya potensi mengembangkan diri, yang tidak cengeng, dan seterusnya. Yang berkualitas, diri yang berkualitas, ya, indikatornya salah satu tadi pendidikan, ya, indikator. Pendidikan bisa merubah segala-galanya. Yang tidak berkualitas menjadi berkualitas, yang belum dewasa menjadi dewasa, dan seterusnya.
Nah, kemudian itu implikasi dari teori nativisme. Ya, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Oleh karena orang tua perlu menjadi contoh teladan serta harus menjadi orang tua yang tahu bagaimana cara mendidik anaknya. Yang kedua, implikasi aliran empirisme adalah spirit empirisme, bahwa banyak mempengaruhi pendidikan. Empirisme menganjurkan kita kembali ke alam untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu seharusnya bisa didapat melalui faktor empiris, sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, itu sesuatu yang non empiris, itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dilihat oleh panca indera, dan seterusnya. Jadi empirisme melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat positivisme. Ya. Kita lihat sekarang perkembangan teknologi, HP ada 4G, ada 5G, mungkin 6, dan seterusnya. Internet, ya, perkembangan teknologi sangat luar biasa, itu karena hasil dari pandangan bahwa ilmu pengetahuan itu harus empiris, sesuai dengan fakta yang kelihatan, nampak ada. Tidak ada menurut mereka pengetahuan ini tidak ada secara a priori di benak kita, melainkan harus diperoleh dari pengalaman. Pengetahuan kalau hanya ide-ide saja percuma, harus bisa dieksperimentasi, harus bisa dialami oleh kita, dan orang lain juga bisa mengalami. Harus diperoleh dari pengalaman atau empiris. A priori, apa itu a priori? Sesuatu yang berkaitan dengan alasan atau pengetahuan yang berasal dari deduksi teoritis, bukan dari pengamatan atau pengalaman. Teori-teori saja a priori. Ini a posteriori baru melibatkan deduksi teori dari fakta dan pengalaman, bisa dialami. Jadi pengetahuan itu tidak ada secara a priori. Yang ada adalah a posteriori, itu melalui pengalaman. Nah, inilah implikasi aliran pendidikan dari empirisme. Oleh karenanya, para guru selalu mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membekali anak-anak didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, afeksi, dan seterusnya. Nah, implikasi aliran konvergensi dalam pendidikan itu memberikan kemungkinan bagi guru untuk membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun demikian, pelaksanaan harus tetap memperhatikan faktor-faktor pembawaan sebagai nativisme, ya, kematangan, bakat, kemampuan, keadaan mental, dan seterusnya. Intinya adalah keberhasilan suatu sekolah atau pendidikan itu tidak tunggal dalam arti karena urusan guru saja, tapi juga urusan keluarga, orang tua, bapak, ibu. Faktor kedua-duanya itu mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar atau pendidikan. Oleh karena itu ada permasalahan-permasalahan terhadap anak didik. Cara menyelesaikannya adalah selalu melibatkan orang tua, ya, melibatkan orang tua selain guru, tentunya, setelah lingkungan, teman sebaya, lingkungan di pergaulan masyarakat, dan seterusnya. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang saya hormati, saya kira itu sementara penjelasan atau kuliah kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan aliran-aliran dalam pendidikan. Apabila ada yang bertanya, kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.